Halo anak-anakku kelas 11, kembali kita akan belajar PPKN. Tetap semangat untuk selalu sehat ya. Hari ini kita masih belajar untuk materi bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anak-anak, pada bab 3 kita akan belajar 3 materi. Tetapi untuk materi yang pertama tentang sistem hukum di Indonesia dan materi yang kedua tentang sistem peradilan di Indonesia sudah kita bahas minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang ketiga, yaitu tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Anak-anak, sikap yang sesuai dengan hukum, kamu bisa memberikan contohnya? Ya, banyak sekali contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Di situ ibu memberikan contoh menyeberang jalan sesuai dengan aturan lalu lintas dengan melalui zebra cross itu merupakan sikap yang sesuai dengan hukum. Masih banyak sekali contoh yang lainnya sikap-sikap yang sesuai dengan hukum. Anak-anak, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Nah, untuk menuju hal tersebut diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Anak-anak, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang harus memiliki kesadaran. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Anak-anak, di dalam ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dan tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Anak-anak, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Misalnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dia juga tidak suka menyinggung perasaan orang lain, suka menciptakan keselarasan, suka mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Anak-anak, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut contoh taat dan patuh di lingkungan sekolah dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum seseorang. Dan ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan, bahkan sebagai suatu kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, kalian perhatikan dua gambar tersebut.
Pada gambar tersebut jelas-jelas para pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Anak-anak, berikutnya kita akan pelajari mengenai perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Kita akan bahas dulu macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga harus mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Contoh, orang yang melakukan demo, jelas-jelas mereka melakukan hal-hal atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Contoh berikutnya adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Mengendarai kendaraan dengan berlawanan arah, minum minuman keras, dan melakukan kriminalitas, baik pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan atau yang lain, itu merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai macam-macam sanksi. Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Nah, keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Anak-anak, hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi tegas, maka esok lusa pasti pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif, baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan bermasyarakat. Dan ketidaknyamanan serta ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau sering tidak ditaati. Nah, untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Kalian perhatikan para siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Sekarang kita akan belajar mengenai sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi psikologis, dan bahkan sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi, dari segi tujuannya tetap sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Anak-anak, peristiwa pelanggaran hukum seringkali kita saksikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat-tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas dalam menindaknya. Nah, bila peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang dan tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Contoh pada gambar tersebut adalah merupakan contoh pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan uraikan apakah sanksi dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama pengertiannya adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya misalnya tentang beribadah,
tidak boleh berjudi, suka beramal, dan lain sebagainya. Sanksi untuk norma agama adalah tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, baik pahala maupun dosanya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Pengertiannya, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain, dan masih banyak lagi. Sanksi dari norma kesusilaan adalah tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Misalnya merasa bersalah, merasa menyesal, malu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Pengertiannya adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya misalnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan, itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Sanksi dari norma kesopanan tidak tegas juga, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang terakhir adalah norma hukum. Pengertiannya, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pengertian norma hukum dijelaskan juga berisi perintah dan larangan. Contoh dari norma hukum adalah harus tertib hukum, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri, dan masih banyak lagi. Sedangkan sanksi untuk norma hukum, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Anak-anak, seperti yang baru saja kita pelajari bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan nyata artinya adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Anak-anak, sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai sanksi pidana yang berbentuk hukuman. Sanksi pidana yang berbentuk hukuman bisa mencakup dua hal. Yang pertama yaitu hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. Hukuman penjara terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Dan hukuman sementara waktu ini setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu hukuman tambahan. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh hukuman pokok. Contoh hukuman pokok bisa hukuman mati dan bisa hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Berikutnya adalah contoh hukuman tambahan. Pada gambar kalian bisa lihat
Contoh hukuman tambahan bisa perampasan atau penyitaan terhadap barang-barang tertentu, atau mungkin juga bisa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Nah, anak-anak, untuk refleksi materi kita hari ini, sebagai warga negara, kalian harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Sekarang coba kalian renungkan sikap dan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran hukum? Dan bagaimana seharusnya? Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya. Bisa disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, suka menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Anak-anak, tugas mandiri kalian hari ini adalah identifikasi contoh perilaku yang taat pada hukum dan perilaku yang melawan hukum dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah anak-anak, kita akhiri dulu pembelajaran PPKN pada hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.